Ada seorang anak muda bertanya kepada kakak sebagai hamba Tuhan, "Kak, kira-kira hati kita itu menentukan pikiran kita enggak ya?" Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas satu pertanyaan, satu permasalahan dalam milenial bertanya, apakah hati kita mempengaruhi pikiran kita juga? Penasarankah? Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara subscribe, lalu like, dan share video ini jika video ini memberkati kalian semua. Oke? Kak Max tunggu ya. 1, 2, 3, let's go! Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu YZ Channel. Dalam episode kali ini yaitu Milenial Bertanya, di mana dalam program ini kita akan membahas sebuah masalah, sebuah dilema, bahkan sebuah pertanyaan yang sering anak-anak muda temukan dalam kehidupan remaja zaman now. Dengan Kak Max pada episode kali ini kita akan yaitu dalam program Milenial Bertanya, dan ada satu masukan, satu pertanyaan yang masuk ke kita nih, yaitu apa itu? Kak, menurut kakak, menurut pandangan iman Kristen, apakah hati kita mempengaruhi pikiran kita? Apakah hati kita mempengaruhi pikiran kita? Penasaran kan? Jangan di skip-skip ya videonya, simak terus sampai. Anak remaja Kristen zaman sekarang bertanya gini, Kak Max, kira-kira pikiran kita itu ditentukan dari hati kita enggak? Atau mungkin ada yang bertanya gini, hati kita itu menentukan pikiran kita enggak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pikiran dan hati itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan seseorang, apalagi kehidupan anak remaja zaman sekarang atau zaman now, dimana kadang-kadang ada anak remaja yang berpikir melalui pakai hatinya. Ada juga anak remaja zaman sekarang yang punya pikiran tapi nggak punya hati, atau punya hati tapi kadang-kadang nggak memakai pikirannya. Nah, kakak mau bilang, Kak Max mau bilang begini, bahwa pikiran dan hati adalah sesuatu yang tidak bisa dipecahkan atau tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan sekarang Kak Max akan menjawab, apakah hati kita menentukan pikiran kita? Penasaran kan? Oke, kakak akan bukakan firman Tuhan. Ayo sama-sama kakak ajak adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat yang kakak kasihi, kita buka Alkitab kita. Ini yang menentukan pikiran dan hati itu saling sinkron enggak? Atau punya hubungan enggak sih? Gitu. Oke. 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21. Oke, kalian buka Markus 7 ayat 21. Oke, sudah dapat? Kakak akan bacakan buat kalian semua ya. Markus 7 ayat 21. Bunyinya 1, 2, 3 iya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Sekali lagi kakak bacakan buat kalian ya, ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, dimana seperti percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, dan sebagainya. Oke, jadi Kak Max akan jawab begini. Kalau ada kalian yang bertanya, Kak Max, kira-kira hati kita mempengaruhi pikiran kita enggak? Kakak mau jawab simple buat kalian, bahwa Alkitab yang menjawab, Alkitab menegaskan, Alkitab berbunyi, menegaskan, mengingatkan kepada kita bahwa apa? Hati kita mempengaruhi pikiran
kita. Apa? Sekali lagi boleh diulang? Hati kita mempengaruhi pikiran kita. Tuhan Yesus dalam kitab Markus ini, di mana Tuhan Yesus menerangkan kepada orang-orang pada zaman itu bahwa hati ini adalah sesuatu yang menentukan pikiran kita. Artinya gini, dari dalam hati kita bisa keluarlah apa yang kita pikirkan. Kalau hati kita baik, pasti pikiran kita baik. Betul? Kalau pikiran hati kita negatif, buruk, pasti pikiran kita buruk. Makanya Alkitab bilang dari dalam hati seseorang. Artinya bisa kita, dari hati kita muncullah, timbullah pikiran-pikiran kita. Kakak mau bilang gini, kalau kalian sebagai anak-anak muda zaman now, kalau kalian hatinya baik, hatinya positif, hatinya mengasihi, kakak percaya, Kamex yakin 100% bahwa pikiran kalian pun akan positif. Pikiran kalian akan baik. Pikiran kalian akan pikiran mengasihi Tuhan. Nah, tetapi kalau kalian hatinya sudah buruk, hatinya sudah tidak baik, tidak sesuai firman Tuhan, hatinya negatif, maka akan menimbulkan pikiran negatif, pikiran yang buruk, pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi paham ya, bahwa hati kita harus atau bersinkron dengan pikiran kita. Jadi mana kakak mau bilang gini, kalau ada yang bertanya, Kamex, gitu kan, Kak, berarti apa yang dipikirkan seseorang itulah yang berasal dari hati. Kakak mau jawab, yes, betul sekali, setuju. Jadi apa yang dipikirkan orang itu dari hatinya. Jadi kalian bisa punya indikator kalau orang sudah berpikir yang jorok, sudah berpikir negatif, sudah berpikir jahat. Nah, berarti hatinya pun jahat, hatinya pun negatif. Tapi kalau pikirannya selalu pikiran positif, pikiran membangkitkan iman, membangun sesama, mengasihi sesama, kakak percaya kok, Kamex yakin bahwa hatinya pun baik, hatinya pun positif, hatinya pun mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesamanya. Paham ya? Jadi dari sini kakak mau bilang, antara hati dan pikiran itu ada kesinambungan, ada hubungan. Apa yang kita pikirkan itu berasal dari hati kita. Semuanya itu dari hati kita. Nah, sekarang ada pertanyaan begini, Kamex, lalu kalau memang ada hubungan, bagaimana kita supaya menjaga hati kita, pikiran kita? Oke, buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Yang sudah dapat, katakan, Tuhan Yesus keren. Nah, sip. Amsal 4 ayat 23. Oke, kita baca bareng-bareng ya, dengan penuh keyakinan. Amsal 4 ayat 23. Sama-sama. 1, 2, 3, iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi kakak bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, kalian tandai, kalian buka 1 Petrus 5 ayat ke-7. Ini ayat sudah pasti udah terkenal, ayat 7 dan 8. 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Oke, yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren bro. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3, iya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nih ayat 9 kuncinya. Lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan
yang sama. Oke, jadi kalau Kak akan jawab begini, Kak Max, bagaimana menjaga hati kita dan pikiran kita kalau itu saling berkesinambungan, saling terkoneksi satu dengan yang lain. Kakak mau bilang di Amsal tadi bilang apa? Jagalah hati kita dengan kewaspadaan. Sama-sama katakan waspada, bro. Artinya gini, Tuhan mau ingatkan sama kita nih, anak-anak muda, remaja-remaja zaman sekarang gitu kan. Kita harus jaga hati kita dengan hati-hati. Kita harus jaga hati kita dengan waspada. Kalau kalian baca 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya karena iblis berjalan keliling mencari singa yang siap diterkamnya. Artinya gini, ayat 9 Tuhan bilang apa? Lawanlah dengan iman yang teguh. Artinya gini, kakak mau bilang gini, kalau kalian bisa supaya hati dan pikiran kita dijaga, yang pertama kalian harus yaitu apa? Berwaspada. Harus sering berjaga-jaga. Artinya ada kans, ada peluang kita berbuat jahat, betul? Ada peluang kita berpikir yang negatif. Oleh sebab itu Kak Max bilang gini, kalau ada kans seperti itu, ada peluang seperti itu, kalian harus lawan. Jangan kalian biarkan. Contoh, misal, contoh nih Kak Max bilang gini, hari ini misalnya kalian dibully oleh teman kalian gitu kan, pasti kalian akan, hati kalian kesel, betul nggak? Kalau kalian dibully, setuju? Kalian dibully, ketika hati kalian sudah kesel, pasti timbul pikirannya untuk balas dendam. Nah, Kames mau bilang gini, supaya itu tidak terjadi, kalian harus jaga-jaga, harus berwaspada, harus jagalah hati ini, harus berjaga-jaga. Dengan cara apa? Kalian ayat 9 tadi, 1 Petrus 5 ayat 9, apa? Lawanlah dengan iman yang teguh. Ini poin kedua. Kakak mau bilang, lawan dengan iman teguh itu berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Keren kan? Artinya gini, kalau kita mau punya hati yang baik, pikiran yang baik, hati yang positif, pikiran positif, kalian harus terus bangun hubungan sama Tuhan. Lalu ada yang bertanya gini, Kak Max, kalau bangun hubungan sama Tuhan tuh kayak gimana, Kak Max? Ya Kakak Max bilang ini, kalian harus berdoa setiap hari, setiap saat, setiap every time dalam hidupan kalian. Kalian harus baca Alkitab, kalian harus memuji Dia, sembah Tuhan, mengucap syukur buat Tuhan, lalu baca Alkitab. Itu sudah membangun hubungan kita. Kakak percaya kok, kakak yakin ketika kalian sudah punya hubungan sama Tuhan, iman yang teguh, kakak mau bilang pasti kalian punya hati yang baik, pikiran yang baik, betul? Nah, jadi kakak mau bilang gini, kesimpulannya bahwa antara pikiran dan hati itu sangat nyambung. Artinya ada koneksi, kesinambungan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Alkitab bilang ini, jagalah hati kita dengan kewaspadaan. Artinya kita harus jaga, ada peluang-peluang yang bisa kita jatuh. Lalu yang kedua, lawanlah dengan iman teguh. Iman teguh itu berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Makanya Kamex bilang gini, kalian sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa, sebagai penerus gereja, kakak mau bilang kalian harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalian harus rajin doa, rajin baca firman Tuhan, rajin buat saat teduh. Jadikan semua itu menjadi gaya hidup kalian. Sehingga kalau kalian punya iman yang teguh seperti itu, maka pikiran, hati kita pun bisa terjaga. Tidak ada lagi hati yang jahat, tidak ada lagi pikiran yang jahat. Oke, paham ya? Ngerti ya sampai di sini? Jadi kakak harap kalian mengerti, kalian paham, dan kakak doa agar kalian semakin dewasa, semakin pintar dalam kerohanian, dalam pengetahuan kalian akan Tuhan. Oke, demikianlah video Milenial Bertanya pada episode kali ini. Dan sampai jumpa dalam video-video selanjutnya di Milenial Bertanya, yang dimana doa kakak dan doa kami tim YZA Channel
selalu menyertai kalian semua. Oke, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.